Di awal Januari yang pakai masker tersurvei 50%, sekarang sudah 83%. Jaga jarak tersurvei 47-48%, sekarang 81%. Kalau ditanya evaluasi PPKM di Jawa Barat mah oleh PPKM kedisiplinan naik. Kebanyakan tuh orang dengar PPKM, PSBB itu agak khawatir gitu. Bayangannya oke, aktivitas stop. Padahal kita sekarang ini lagi mencari keseimbangan sebenarnya. Halo, selamat siang. Senang sekali dialog produktif Kabar Kamis kembali hadir menjumpai Anda semuanya. Dan seperti biasa bahwa dialog ini bisa Anda saksikan melalui channel YouTube di FMB9ID_IKP. Seperti kita ketahui bahwa kepatuhan menjaga diri sendiri adalah bagian sebenarnya dari melindungi dari Indonesia. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang disiplin, kemudian niscaya bahwa angka penularan ini akan semakin bisa ditekan. Dan pengetahuan, kemudian kewaspadaan dan juga kesadaran adalah kunci utamanya sepanjang pandemi COVID-19 kali ini. Dan bersama saya Alfian Raharjo, dialog produktif Kabar Kamis kali ini mengangkat tema kepatuhan datang, penularan berkurang. Selamat siang Kang Emil. Selamat siang semuanya, sehat-sehat. Apa kabar Kang Emil? Baik, alhamdulillah semangat. Baik, langsung saja saya Kang Emil. Kang Emil, kalau kita lihat kan beberapa waktu lalu Kang Emil sempat posting ya di salah satu Instagramnya yang mengatakan bahwa sebenarnya tentang data kepatuhan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Bahkan Bekasi dikatakan menduduki peringkat yang lumayan bagus gitu di atas tentang kepatuhannya. Bisa dijelaskan sejauh ini Kang tentang detail tentang bagaimana Kang Emil mengatur atau melihat kepatuhan dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini? Ya, terima kasih Mas Alfian. Jadi pemerintah pusat juga dari Komite Penanggulangan COVID kan punya aplikasi, namanya aplikasi pelaporan protokol kesehatan. Nah, aplikasi ini sudah di-download oleh ribuan TNI, Polri, dan Satpol PP. Tugasnya si TNI Polri Satpol PP ini setiap hari berkeliling memantau jalanan, memantau taman, ruang publik, memantau keramaian. Nah, kemudian diupload. Dalam uploadnya itu berbasis data, kira-kira berapa persen di jalan ini, kira-kira berapa persen kepatuhan di ruang publik dan seterusnya. Berbasis juga foto. Nah, hasilnya dilaporkan secara mingguan. Nah, oleh karena itu, karena Jawa Barat ada 27 kota kabupaten, maka kesimpulan mingguan itu menghasilkan angka prosentase. Nah, oleh kami dibikin klasifikasi yang zona merah itu kalau kepatuhannya di bawah 60%, kalau zona kuning itu kepatuhannya ada di antara 60 sampai 90, kalau zona hijau terbaik itu di atas 90. Nah, supaya masyarakat memahami, saya selalu rilis setiap minggu supaya masyarakat ikut mengapresiasi atau mengkritisi jika ada daerah-daerah yang kurang. Dan hasilnya memang luar biasa. Beberapa daerah, misalkan Kabupaten Tasik yang sempat merah, itu sekarang naik karena merasa termotivasi oleh temuan data ini. Walaupun ini belum sempurna karena mayoritas juga masih belum 100%. Nah, yang kedua, akibatnya saya bandingkan kedisiplinan metode baru dengan pantauan aplikasi ini dan diterjunkannya ribuan TNI Polri Satpol PP di awal Januari, kepatuhan memakai masker warga Jawa Barat itu hanya berkisar di 50-an%. Sekarang sudah di 83% kemarin. Kemudian kepatuhan menjaga jarak di awal Januari hanya 45-48%, sekarang sudah naik ke 81%. Nah, inilah menunjukkan bahwa ada peningkatan luar biasa selama 2 minggu saat kami menerapkan PPKM, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kalau ditanya ke saya, apakah PPKM ini efektif meningkatkan kedisiplinan, saya menjawab meningkatkan kedisiplinan. Jadi mudah-mudahan evaluasi Jawa Barat ini menyemangati daerah-daerah lain bahwa PPKM dengan ketegasan, dengan
transparansi informasi menghasilkan kedisiplinan yang naik. Nah, mudah-mudahan yang merah-merah semua naik jadi kuning dan yang kuning-kuning semua naik menjadi hijau. Saya berharap suatu saat dalam waktu dekat semua daerah di Jawa Barat bisa semuanya hijau, yaitu kepatuhannya di atas 90%. Sekarang 80% sudah atur lumayan lah, luar biasa, karena awal bulan kan hanya 50%. Mudah-mudahan waktu dekat bisa 90%. Saya kira itu evaluasinya. Oke, Kang Emil, kalau kita lihat apakah sebenarnya tingkat kepatuhan itu berbanding lurus dengan tingkat penyebaran atau tingkat penambahan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau berbanding terbalik atau bagaimana, Kang Emil, yang ada di Jawa Barat kondisinya? Nah, kemarin kan saya rapat dengan Presiden, ya. Presiden mengutip terjadinya kenaikan masif di Jawa Barat. Tapi kemudian saya sampaikan ke Bapak Presiden, data kami berbeda. Kenapa? Karena sampai hari ini, Kang, sejak bulan September 2020 yang dilaporkan, yang diumumkan setiap hari oleh pemerintah pusat itu berbeda dengan data yang ada di kami, dengan satu dan lain permasalahan yang coba diselesaikan. Jadi selama September sampai Desember, Kang, itu kasus kami itu tinggi, tapi yang terumumkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangannya itu lebih rendah, kira-kira gitu ya. Tapi di bulan Januari, justru pada saat kasus harian kami ini mulai stabil dan rendah, tiba-tiba diumumkannya tinggi, kira-kira begitu ya. Sehingga itu tabungan-tabungan kasus-kasus lama, bahkan ada yang diumumkan itu udah sembuh. Nah, ini kan agak konflik. Nah, saya coba cek dengan ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit. Logikanya, kalau kasusnya melompat tinggi, maka rumah sakit pasti teriak karena keterisian pasti meningkat kan. Ternyata hari ini nggak nyambung karena diumumkan pemerintah pusat itu kasusnya naik pesat, tapi keterisian rumah sakit malah turun. Berarti yang betul adalah data yang ada di kami, yaitu bahwa kasus di Jawa Barat itu sedang rata dan menurun karena berbanding lurus dengan data keterisian rumah sakit di Jawa Barat di awal bulan sempat 80%, sekarang sudah turun ke 69%. Jadi yang betul adalah PPKM ini berhasil meningkatkan kedisiplinan dari 50%-an ke 80%, menurunkan ruang isolasi, berarti yang sakit makin tidak banyak, dari sempat 80 ke 69, kan begitu ya. Kemudian kalau kasus aktif itu masih debatable tadi, karena kami mendapati kasus kami cenderung datar turun, tapi karena ada kasus-kasus lama yang ikut nebeng ke pengumuman harian, maka terbacanya seolah-olah naik. Jadi saya simpulkan PPKM justru efektif, dan kami sepakat dengan Presiden kemarin, kemungkinan PPKM akan dilanjutkan, karena tren kedisiplinan dan tren penurunan keterisian rumah sakit lagi bagus, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan, tapi sampai ke titik PPKM bisa kita kembalikan ke situasi normal. Mungkin kita butuh PPKM 2 minggu lagi, setelah itu kita evaluasi, mudah-mudahan bisa diperlonggar sehingga masyarakat pesannya satu, disiplinnya pertahankan 90%, sehingga kegiatan ekonomi tidak usah seketat diberhentikan atau dikurangi seperti sekarang. Saya kira itu.